Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, seluruh jemaat Gereja Kristus Tuhan Gloria Cakranegara yang saat hari ini berada di rumah masing-masing. Puji syukur pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita tanggal 26 Juli 2020. Kita beribadah bersama-sama melalui ibadah online yang disiapkan oleh gereja kita. Dan mari kita mengajak seluruh anggota keluarga kita untuk mengikuti ibadah ini dengan penuh hikmat. Pada kesempatan ini saya mewakili atas nama Majelis Gloria Cakranegara akan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, ibadah online dan persekutuan doa. Selama pandemi virus corona ini masih berlangsung, maka gereja kita akan tetap memberikan pelayanan ibadah setiap hari Minggu pukul 8 pagi secara online dan persekutuan doa malam pada setiap hari Selasa pukul 8 malam. Dan bagi untuk seluruh anggota keluarga, kita anjurkan untuk ikut serta di dalam ibadah maupun persekutuan doa tersebut. Ucapan terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penata layan ibadah, pelayan firman, WL, singer, pemusik dan sound system dan multimedia yang sudah melayani pada hari ini. Tuhan memberkati pelayanan kita semua. Yang ketiga, pelayanan khusus bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan khusus dipersilahkan menghubungi majelis dan hamba Tuhan yang berada di gereja kita. Yang keempat, kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi rekan-rekan saudara-saudara kita yang berada di jemaat Gereja Kristus Tuhan Gloria Cakranegara ini yang berulang tahun dalam sepekan ini. Yang pertama, Ibu Yuliana pada tanggal 20 Juli, Saudari Atalia Patricia Utama pada tanggal 21 Juli, Ibu Martina Sugiyati pada tanggal 21 Juli, dan yang terakhir Ibu Titin Suryati pada tanggal 25 Juli. Yang kelima, dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi terkait pandemi COVID-19 yang sampai pada saat ini, dan dalam upaya dalam mendukung kerja keras dari pemerintah, tenaga medis, dan untuk menghambat perluasan pandemi virus COVID-19 ini, kami menghimbau seluruh jemaat untuk tetap mengikuti petunjuk pemerintah, menjaga kesehatan diri, keluarga, dan masyarakat. Yang keenam, bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan, baik persembahan syukur maupun persembahan perpuluhan, dapat memberikan dengan cara mentransfer ke rekening gereja kita yang tertera dalam layar, atau dapat membawa ke gereja di mana kotak persembahan disiapkan oleh pihak gereja. Demikian pengumuman kami, dan selamat beribadah. Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih yang berada di rumah. Kembali kita akan memulai ibadah kita di pagi hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita di pagi hari ini. Mari kita mengambil saat teduh sejenak, menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan dalam ibadah di pagi hari ini. Marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Mari kita tinggikan nama Tuhan kita dengan menyanyi dari PPR bagian biru nomor 30, kesukaan yang ceria. Kesukaan yang ceria
Cakrawala membunyikan hormat puji padamu. Bintang-bintang sekalian membesarkan namamu. Unggasmu bersukaria dengan bunga di lembah. Laut dan sungai jahiliyah ramai-ramai soraknya. Rang dan warna beribuan mengilaukan indahmu, yang menghibur sekalian yang khawatir mengeluh. Atas sayap kesukaan kami pun kau naikkanlah. Jali atas kedukaan keterangmu yang cerah. Firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini terambil dari Roma pasal 8 ayat 26 dan 27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, dipersilakan duduk kembali. Mari kita memuji nama Tuhan dari PPR nomor 55 sambil kita mengoreksi diri kita. Apa yang sudah kita lakukan sepanjang minggu yang telah lewat. PPR nomor 55, aku datang ke salib. dan saudara terkasih, mari kita menghadap Tuhan. Kita akan membawa seluruh keberadaan kita kepadanya
Dialah Bapa kita, Allah kita yang Maha Tahu, yang menyelidiki setiap kehidupan kita. Kita akan mengaku dosa kita di hadapan-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kalau saat ini Bapa kami boleh datang ke hadirat-Mu, itu karena kasih karunia-Mu bagi kami. Kami sadar sepenuhnya siapa kami. Kami ini adalah orang-orang yang tidak layak, orang-orang yang penuh dosa, orang-orang yang terhukum. Namun Tuhan, oleh belas kasihan-Mu saja Engkau boleh melayakkan kami di pagi hari ini, di saat ini, untuk datang ke tahta-Mu yang maha suci, untuk mengaku segala keberadaan kami. Bapa, kami boleh bersembunyi dari orang-orang di sekitar kami, sesama kami Tuhan. Kami boleh menggunakan pakaian, menggunakan kata-kata yang indah, mencerminkan diri kami Tuhan, tapi kami tidak dapat bersembunyi daripada Engkau Tuhan. Kami menyadari Tuhan kehidupan kami tidaklah sempurna. Kami menyadari segala kelemahan kami, dan kami tahu semua itu mengakibatkan kami berdosa di hadapan-Mu Tuhan. Kami lebih memilih untuk menuruti keinginan daging kami ketimbang menuruti firman-Mu Tuhan. Kami berdoa namun kami tidak mengimaninya. Kami membaca firman-Mu, tapi seperti kata firman-Mu sendiri bahwa kami mengamati wajah kami di cermin dan sesudah itu kami lupa bagaimana rupa kami. Demikianlah Bapa keberadaan kami. Kami membaca firman-Mu dan kami lupa, dan kami tidak bisa mengamalkannya dalam kehidupan kami. Inilah kami Bapa. Seluruh keberadaan kami Engkau melihatnya. Ketika kami duduk, atau ketika kami berdiri, atau berjalan, atau ketika kami berbaring Tuhan, Engkau menyelidikinya. Untuk itu Bapa, dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh penyesalan Tuhan, kami mengaku, kami mohon belas kasihan. Ampunilah segala salah dan dosa kami Tuhan. Jangan Kau ingat-ingat lagi akan kesalahan kami ya Bapa, tapi kuatkan kami, bahurilah hati kami sehari demi sehari Tuhan, supaya jika Engkau datang Tuhan, Engkau mendapati kami tidak bercelah, dan kami boleh masuk ke dalam kemah-Mu yang suci. Terima kasih untuk pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus yang boleh membasuh seluruh dosa kami di kayu salib. Dan terima kasih untuk Roh Kudus yang senantiasa siap sedia menolong kami Bapa. Terima kasih Bapa untuk anugerah pengampunan-Mu. Ini doa kami Bapa yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang agung. Terpujilah nama Bapa. Haleluya. Amin. Berita anugerah terambil dari Mazmur 103 pada ayat yang ke-8 sampai 12. Firman Tuhan demikian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit dari atas bumi. Demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Dan petunjuk hidup baru untuk memasuki minggu kerja yang baru terambil dari Ibrani pasal 10 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Bagaimana kita menghadapi minggu yang baru? Firman Tuhan menyarankan kita bahwa kita harus teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Siapa pengharapan kita? Tuhan kita Yesus Kristus, karena Dia setia. Mari kita memuji Tuhan untuk berkat pengampunan yang sudah Allah berikan pada kita dari PPR nomor 142. Kita mau berkomitmen bahwa kita mau setia mengikut Tuhan sampai Dia datang kembali. Karena 'Ku
saudara terkasih, mari saya undang bangkit berdiri bersama Gereja Tuhan di sepanjang abad. Kita akan mengikrarkan kembali pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Saya persilakan Bapak dan Ibu serta saudara sekalian untuk duduk kembali. Saat ini kita akan diberkati oleh anak-anak kita melalui persembahan pujian dari paduan suara anak bersama guru-guru sekolah minggu GKT Gloria Cakranegara dengan judul Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Bersyukur sekali untuk anak-anak kita dan juga guru-guru sekolah minggu, walaupun secara virtual namun mereka bersemangat untuk memuji Tuhan. Tuhan kiranya memberkati pelayanan mereka sekalian dan mereka menjadikan anak-anak yang takut akan Tuhan dan selalu mengakui iman mereka di depan manusia. Tuhan memberkati pelayanan anak-anak juga guru-guru sekolah minggu. Mari Bapak dan Ibu yang terkasih, kita akan berdoa bersama-sama membawa seluruh syafaat kita.
Yang pertama, kita akan mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kita berdoa terus untuk pertumbuhan iman jemaat di tempat ini dan juga pergumulan jemaat. Kita juga berdoa untuk proses pembelajaran di masa pandemi ini bagi anak-anak kita yang bersekolah. Kita juga terus mendoakan penanganan wabah COVID-19. Juga kita membawa bangsa dan negara kita. Dan tidak lupa kita bersyukur bersama dengan saudara terkasih kita yang berulang tahun sepanjang minggu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Bapa sepanjang hidup kami. Hingga hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu adalah anugerah-Mu saja. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami boleh beribadah kembali di hari ini. Kau memberkati ibadah kami, sehingga ibadah kami ini boleh terus menguatkan iman kami, Tuhan. Berdoa untuk pertumbuhan iman jemaat di tempat ini, Tuhan, di gereja tercinta kami GKT Gloria Jatinegara ini, Tuhan. Di tengah-tengah masih adanya social distancing dan juga physical distancing, kami harus beribadah melalui virtual, Tuhan. Namun kami percaya Tuhan akan menolong kami untuk terus bertumbuh, Tuhan. Tolong kami ya Bapa, supaya kami walaupun tidak bisa bertemu satu dengan yang lain, namun kami boleh dikuatkan dalam doa-doa kami, dan kami boleh saling mendoakan. Kami juga berdoa menyerahkan pergumulan jemaat di tengah wabah ini, Tuhan. Engkau mengetahuinya, wabah ini berdampak luas sekali, Tuhan, dalam kehidupan tatanan yang biasa kami lewati. Kami harus berubah, Tuhan, dalam bidang ekonomi. Di tiap-tiap keluarga, Tuhan, kami percaya, Tuhan, ada banyak sekali pergumulan, Tuhan, yang dihadapi, Tuhan. Namun Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu yang percaya kepadamu. Kami percaya, Tuhan, kami tidak sendiri. Ada Tuhan yang selalu menopang kami. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk proses pembelajaran bagi anak-anak kami yang mulai bersekolah, Tuhan. Ada beberapa daerah yang memperbolehkan tatap muka, namun di tempat kami di Kota Mataram ini, kami disarankan untuk melalui media online, Tuhan. Anak-anak kami harus bersekolah dengan media online, Tuhan. Dan itu adalah sesuatu hal yang mungkin sangat susah dan sulit, karena kami harus tergantung pada alat-alat atau teknologi yang ada, Tuhan. Tuhan Yesus berkati anak-anak kami, walaupun mereka harus bersekolah dengan tidak saling bertemu dengan gurunya atau tidak saling bertemu dengan temannya, namun mereka tetap semangat. Karuniakan mereka akal budi, hikmat, kepandaian, dan kepintaran, Tuhan. Berkati kesehatan anak-anak kami, berkati supaya mereka dapat mengikuti proses pembelajaran secara online ini dengan baik. Kami berdoa untuk mereka yang sudah harus masuk sekolah dan boleh bertatap muka, Tuhan. Tuhan Yesus jagai mereka, Tuhan, dari penularan virus COVID-19 ini, Tuhan. Kami tidak bisa melihat virus itu, namun Engkau bisa melihatnya. Dan kami percaya, Tuhan, Engkau akan berjaga-jaga atas mereka. Berkati guru-guru, berkati sekolah-sekolah. Berdoa secara khusus untuk sekolah Kristen, Tuhan, yang ada di Indonesia ini, Tuhan, supaya sekolah-sekolah ini pun terus dapat menjadi tempat untuk mendidik anak-anak bagi generasi bangsa ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami juga membawa terus penanganan wabah COVID-19. Tuhan Yesus, kami tidak henti-hentinya berharap kepadamu, Tuhan, karena kami percaya, Tuhan, Engkau mengetahui apa yang kami hadapi saat ini, pandemi yang sudah berbulan-bulan ini, Tuhan. Segala upaya dilakukan, Tuhan. Kami berdoa, kami membawa semua para ahli virus, para ahli vaksin, para ahli obat-obatan, Tuhan, yang mereka tiap hari melakukan penelitian, Tuhan, memetakan penyakit ini, memetakan di mana daerah-daerah tertular, Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati mereka, berikan mereka hikmat, Tuhan, supaya mereka dapat segera menemukan vaksin ini, Tuhan. Berdoa juga untuk kebijakan pemerintahan negara kami, Tuhan, dalam penanganan wabah 19 ini, Tuhan. Ada banyak tekanan, ada banyak isu, Tuhan, yang beredar, Tuhan, seolah-olah pemerintah diam dan berpangku tangan, Tuhan, tidak membuat apa-apa. Tapi kami percaya, Tuhan, Engkau bekerja melalui anak-anak-Mu yang ada di pemerintahan, Tuhan. Berkati mereka dengan segala kebijakan yang mereka buat, Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan, bagi kami sebagai masyarakat, sebagai rakyat Indonesia ini, Tuhan, supaya kami mau menaati peraturan yang sudah pemerintah buat, yaitu menaati protokol kesehatan yang diatur oleh pemerintah kami, Tuhan, supaya kami boleh memutus mata rantai penyebaran dari COVID-19 ini, Tuhan, sehingga negara kami boleh bebas dan boleh kuat seperti sedia kala.
Kami juga membawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terus Tuhan kawal, jaga bangsa dan negara kami, keamanannya, pertumbuhan ekonominya Tuhan. Masa-masa ini ancaman-ancaman resesi, isu-isu yang kadang menggoyahkan kami Tuhan. Namun kami mau membawa itu ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Firman-Mu mengatakan kalau bukan Tuhan yang berjaga-jaga, maka sia-sialah penjaga berjaga-jaga. Dan kami meyakini itu, Tuhan berjaga-jaga atas bangsa kami. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk pertambahan usia bagi saudara-saudara yang kami kasihi jemaat di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur bersama Ibu Yuliana yang boleh Tuhan tambahkan usia pada tanggal 20 Juli. Bersyukur bersama Saudari Atalia Patricia Utama yang berulang tahun pada tanggal 21 Juli. Juga buat Ibu Martina Sugiyati pada tanggal 21 Juli. Terima kasih juga untuk berkat Tuhan bagi Ibu Titin Suryati pada tanggal 25 Juli. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan saudara-saudara terkasih kami ini ke dalam tangan-Mu. Segala yang mereka kerjakan biar mereka boleh memuliakan Allah di dalam hidupnya. Terima kasih Bapa, ini seluruh syafaat kami dan ini seluruh permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak dan Ibu, kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Lause Ganda. Namun sebelumnya mari kita mempersiapkan hati kita dengan memuji Tuhan. Dari PPR bagian biru, nomor 40. Jika jiwaku berdoa. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Apa juga yang kau timbang baik untuk hidupku, berilah aku pun setuju dengan maksud hikmat-Mu, dan mengerti dan percaya, biar hatiku lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Aku cari penghiburan hanya dalam kasih-Mu. Dalam susah Engkau saja perlindungan hidupku. Ku mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Bagilah saja Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur kepadamu bahwa pada hari ini karena anugerah-Mu kami boleh bersama-sama berkumpul dengan keluarga kami
berkumpul dengan rekan-rekan kami seiman untuk kami boleh bersama-sama beribadah. Dan pada saat ini kami juga bersyukur bahwa kami boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Tuhan, Engkau tahu kami lemah, Engkau tahu kami terbatas. Untuk itu Engkau masih mau berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Dan biarlah ini menjadi satu momen untuk kami sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, untuk kami serius untuk merenungkan firman Tuhan, karena Engkau masih mau berbicara dengan kami. Biarlah sungguh perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memampukan setiap kami untuk kami mengenal kehendak-Mu dalam kehidupan kami, khususnya untuk kami semakin memperhatikan relasi kami dengan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kasih dan setia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, bersyukur kita sudah memasuki minggu terakhir di bulan Juli. Kita bersyukur penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Dan kita bersyukur hari ini kita masih bersama-sama bisa beribadah. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan sepanjang 1 bulan ini ya, khususnya di bulan Juli, tanpa direncanakan, kalau Bapak Ibu ikuti ibadah, minggu ikuti persekutuan doa, kita melihat topik-topik yang dibahas itu seputar relasi kita dengan Tuhan. Bahas tentang doa, bahas tentang bagaimana kita intim dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu, pada hari ini kita masih berbicara tentang relasi kita dengan Tuhan, dan kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan tentang doa Bapa kami. Sudah tidak asing bagi kita. Untuk itu kita buka dari Matius 6 ayat 9 sampai 13. Matius 6 ayat 9 sampai 13. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, doa Bapa kami mungkin menjadi satu doa yang sakral untuk kita, begitu ya. Kenapa saya katakan sakral? Sewaktu saya ikut sekolah sidi di gereja asal saya, salah satu syarat lulus sekolah sidi adalah harus hafal doa Bapa kami. Kemudian doa Bapa kami juga di dalam iman kita, begitu ya. Biasanya hamba Tuhan, biasanya kalau kita berdoa, hamba Tuhan memimpin doa syafaat, begitu. Terus diakhiri dengan dia berkata, sempurnakanlah doa kami dengan doa yang Engkau ajarkan. Lalu kita serentak mengatakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Dan di tempat asal saya, begitu ya, doa Bapa kami ini oleh salah seorang hamba Tuhan sepertinya dijadikan sebuah mantra. Kenapa Bapak Ibu? Karena ada seorang hamba Tuhan, saya tahu, dia mengajarkan bahwa doa Bapa kami ini harus dihafalkan dan bisa dipakai ketika seseorang sedang menghadapi hal-hal yang gaib kayak begitu ya. Kayak misalnya ada yang kerasukan setan, oh hafalkan aja doa Bapa kami, pasti setannya kabur. Nah, doa Bapa kami sering kali dihafalkan oleh kita, oleh sebagian orang Kristen, tetapi pertanyaannya, kita mengerti tidak apa makna doa Bapa kami? Jangan sampai kita hanya menghafalkannya, tetapi kita tidak mengerti apa makna doa Bapa kami yang sebenarnya. Karena seringkali kita memahami doa Bapa kami ini hanya sebagai sebuah kata-kata saja. Kita memahami doa Bapa kami hanya sebuah ungkapan saja, tapi kita tidak memaknainya sama sekali. Saya tanya ya Bapak Ibu ya, kira-kira Bapak Ibu lebih memilih mana? Hafal tapi nggak tahu artinya, atau nggak hafal tapi tahu artinya? Pilih yang mana? Lebih baik walaupun kita nggak hafal tapi kita tahu artinya. Dan kalau kita perhatikan konteks dari doa Bapa kami ini, Yesus ajarkan doa Bapa kami itu bukan soal kata-kata saja, bukan soal ungkapan yang hanya
diucapkan saja. Tetapi kalau kita perhatikan doa Bapa kami ini, Yesus kalau kita perhatikan di ayat 6, 7, dan 8, kalau kita perhatikan bersama, dan kalau Bapak Ibu mengikuti doa malam ya, waktu saya pimpin, sorry ini bukan promosi Bapak Ibu ya, saya bukan YouTuber. Kalau kita ikuti doa malam, setelah ini bisa ditonton, saya sudah jelaskan di sana bahwa konteks dari ayat ini itu berbicara tentang Yesus yang mau menegur cara berdoa orang-orang pada saat itu. Karena cara berdoa mereka itu salah. Ada yang berdoa motivasinya salah untuk menunjukkan saya orang yang rohani. Ada yang berdoa dengan memaknainya dengan cara yang salah. Kenapa? Dia berpikir kalau dia banyak sekali berdoa, mengungkapkan kata-kata, doanya akan didengar Tuhan. Nah, Yesus kemudian menjawab dengan doa Bapa kami. Yesus mau kasih contoh, begini cara berdoa yang benar. Bukan seperti cara berdoa yang Yesus jabarkan di ayat-ayat sebelumnya. Oleh sebab itu, hari ini kita akan bersama-sama belajar. Ada tiga hal di mana kita akan belajar konsep doa yang Yesus Kristus ajarkan. Konsep doa yang benar melalui doa Bapa kami. Yang pertama, doa adalah relasi dengan Allah. Doa adalah relasi dengan Allah. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, doa Bapa kami ini dimulai dengan sebuah ungkapan, Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga. Ada kata Bapa di sana. Sangat menarik Bapak Ibu. Yesus mengajarkan bahwa ketika kita berdoa, kita ini sedang berdoa kepada Bapa yang di sorga, yang menunjukkan sebuah relasi yang sangat dekat antara kita dengan Allah. Allah adalah Bapa kita. Tetapi menarik, Bapa kita di sini ada di dalam kerajaan sorga, yang menunjukkan bahwa Allah kita adalah Allah yang maha segalanya, Allah yang jauh di sana. Itulah Allah yang kita sebut dengan Bapa. Pribadi yang jauh di sana yang melampaui segala sesuatu. Kalau Lauselia sudah jelaskan di minggu lalu, itu istilahnya transenden dan imanen. Biar kelihatan ya belajar teologi. Jadi transenden dan juga imanen. Allah yang transenden itu Allah yang jauh di sana, yang tidak terlampaui oleh manusia, dia menguasai segalanya. Tetapi Allah kita juga adalah Allah yang imanen. Dia adalah Allah yang mau berelasi dengan kita. Itulah sebabnya Yesus ajarkan Bapa kami yang di sorga. Dia Allah kita yang dekat, tetapi juga dia Allah yang maha segalanya. Nah Bapak Ibu, konsep doa inilah yang membedakan doa kita dengan doa dari agama-agama lain. Kenapa saya katakan begitu? Bahwa konsep doa yang ini adalah berbeda dengan agama yang lain. Karena agama-agama lain Bapak Ibu, khususnya agama-agama yang mirip ya, sering disebut semawi begitu ya, agama Muslim, Yahudi begitu, yang mirip konsepnya dengan kekristenan, itu membuat doa kita berbeda dengan mereka. Kenapa? Karena agama-agama tersebut mereka berdoa, relasi antara mereka dan juga Tuhan itu adalah relasi seperti tuan dan juga hamba. Jadi apa yang Tuhannya mau harus dilakukan oleh hambanya. Kalau Tuhannya mau A, harus ikuti A. Kalau mau diselamatkan, harus ikuti A, B, C. Tetapi berbeda dengan kita. Kristen mengajarkan bahwa relasi kita dengan Tuhan adalah relasi seperti bapa dengan anak. Karena Allah di sorga tahu, kalau kita itu selamat tidak bisa tanpa pertolongannya. Inilah uniknya doa Kristen. Oleh sebab itu, karena Allah mengenal kita sangat-sangat dalam Bapak Ibu, itu kenapa Yesus berkata, barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa di sorga. Yang menunjukkan bahwa Allah mau berelasi dengan kita. Bapak saya di rumah, itu adalah bapak seorang pribadi yang keras begitu. Dia juga orangnya kaku dan juga orangnya sangar begitu ya. Tapi jangan salah, hatinya itu Hello Kitty gitu ya, seperti Hello Kitty. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, coba buka hati Bapak saya, ada Hello Kitty di sana berterbangan. Jadi Bapak Ibu, Bapak saya sekalipun pribadi yang kaku, sangar dan juga keras begitu,
Tetapi satu hal begitu ya, bukan satu hal, ada beberapa pengalaman saya di mana saya pernah dipukul sama bapak saya pernah dimarahi sama bapak saya juga pernah benci sama bapak saya karena saya waktu itu dipukul ya sama bapak saya. Tetapi setelah saya beranjak dewasa, saya semakin mengerti bahwa ketika bapak saya waktu saya kecil katakan tidak, itu adalah untuk kebaikan saya. Sewaktu saya kecil ketika bapak saya memukul saya, akhirnya saya sadar bahwa karena saya pada saat itu memang nakal sekali. Ketika bapak saya memarahi saya, ternyata saya tahu karena beliau memang begitu mengasihi saya. Dan saya akui secara pribadi bahwa pada akhirnya rasa benci itu berubah menjadi benar-benar cinta Bapak Ibu dengan bapak saya. Nah, ketika kita berdoa kepada Allah, seperti apa kita memandang Allah? Kalau kita memandang Allah sebagai Bapa kita, itu berarti ketika kita berdoa itu karena kita mengasihi Dia. Ketika kita berdoa kepada Allah, itu karena kita mau berelasi dengan Dia yang telah terlebih dahulu mengasihi kita. Karena kita mau kenal Dia dengan lebih dalam. Sekalipun ada hal-hal yang kita anggap itu tidak sesuai dengan apa yang kita mau, terlebih dalam kondisi-kondisi seperti ini ya Bapak Ibu, kondisi yang sangat sulit seperti itu, ketika kita berdoa, kita meyakini bahwa Allah yang kita sebut sebagai Bapa itu tidak pernah meninggalkan kita sekalipun dalam kondisi hidup, sekalipun di tengah badai yang besar. Yang kedua, doa itu berpusat kepada Allah. Kalau kita perhatikan, dikatakan dalam permohonan doa Bapa kami yang pertama, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jangan dibalik ya, jangan katakan jadilah kehendakku di bumi seperti di surga. Kalau kita perhatikan permohonan pertama dalam doa Bapa kami ini adalah dikuduskanlah namamu. Kenapa Bapak Ibu kita memohon kepada Tuhan supaya nama Tuhan itu dikuduskan? Apakah nama Tuhan belum kudus? Atau apakah ketika kita berdoa, nama Tuhan itu semakin dikuduskan, yang menunjukkan bahwa Tuhan itu kurang kudus? Apa maksudnya dikuduskanlah namamu? Tuhan itu bukan pribadi yang tidak kudus, Dia maha kudus. Kekudusannya pun sudah sempurna, tidak kurang, tidak lebih. Tetapi ketika kita berdoa dikuduskanlah namamu, kata kudus di sana itu berarti dipisahkan dari yang lain. Orang-orang Yahudi pada saat itu ketika mereka mendengar khotbah Yesus tentang doa Bapa kami ini, mereka langsung mengerti bahwa ketika kita memohon dikuduskanlah namamu, itu berarti ada sebuah kerinduan di hati setiap orang pada saat itu supaya Tuhan semakin dihormati, supaya Tuhan semakin dimuliakan, karena Dia adalah pribadi yang berbeda dari makhluk ciptaan apapun yang ada di kolong langit ini. Itu sebabnya Bapak Ibu, di dalam catatan beberapa orang-orang Yahudi itu ketika mereka berbuat dosa, mereka itu langsung lari ke suatu tempat dan mereka menyamar sebagai orang yang bukan Yahudi. Kenapa? Karena mereka nggak mau mereka tidak mau nama Tuhan itu jadi jelek. Kenapa? Karena orang Yahudi itu sangat memelihara agama. Mereka nggak mau nama Tuhan jadi jelek karena dosa yang mereka lakukan. Oleh sebab itu, ketika kita memohon kepada Tuhan dikuduskanlah namamu, ada sebuah kerinduan di hati kita bahwa nama Tuhan, kita pengen nama Tuhan semakin dimuliakan. Permohonan yang kedua, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Mengapa kita meminta kerajaan Allah itu terjadi di bumi seperti di surga? Apakah memang kerajaan Allah itu belum datang Bapak Ibu? Apakah memang kerajaan Allah itu, apakah memang kehendak Allah itu belum terjadi di bumi? Apakah kerajaan Allah itu belum terjadi saat ini juga? Tidak begitu Bapak Ibu. Kerajaan di sini itu bukan ngomong soal daerah kekuasaan, kayak Indonesia mempunyai wilayah batas-batas kekuasaan tertentu, bukan. Tetapi kerajaan di sini berbicara tentang suatu keadaan di mana Allah yang memerintah di dalamnya, dan pemerintahan Allah itu membuat kondisi dari suatu keadaan itu bisa merasakan bagaimana suasana surgawi yang sebenarnya.
Itulah yang dimaksud dengan kerajaan di sini. Jadi bukan ngomongin soal batas teritorial, tetapi ngomongin soal bagaimana kehadiran Allah itu, suasana surgawi itu bisa dirasakan oleh umat Allah yang ada di bumi. Sehingga ketika dikatakan kerajaan Allah, itu berarti umat merasakan bahwa di dunia ini sudah seperti di surga sebenarnya. Tidak ada lagi yang namanya kejahatan, tidak ada yang namanya kebencian, tidak ada penyakit. Sehingga kekuasaan Allah di surga terjadi di bumi. Ketika kita berdoa agar nama Tuhan dikuduskan dan kerajaannya datang serta kehendaknya terjadi di bumi, itu berarti kita merindukan bahwa kehadiran Allah bisa dirasakan oleh umat di bumi ini. Sehingga Allah semakin dihormati, sehingga Allah semakin diagungkan, kuasa iblis dipatahkan, sehingga tercipta sebuah kedamaian, sebuah keamanan di bumi ini. Kerinduan itu bukan hanya sekedar kerinduan semata Bapak Ibu. Tetapi ketika kita menyatakan doa tersebut kepada Tuhan, itu adalah sebuah kerinduan kita juga, bahwa melalui kita nama Allah semakin dimuliakan, bahwa melalui kita Allah semakin ditinggikan, dan melalui kita tercipta suasana surgawi di lingkungan di mana kita berada. Banyak sekali catatan dalam sejarah, saya suka belajar sejarah, dan banyak catatan sejarah yang mengatakan Bapak Ibu bahwa orang-orang Kristen pada saat itu di dalam pemerintahan Romawi, mereka mengamalkan nilai-nilai Kristiani khususnya pada masa-masa pandemi. Waktu itu di Romawi terjadi pandemi, dan orang-orang Kristen kehidupannya berbeda dari yang lain. Kenapa? Mereka melakukan kegiatan-kegiatan sosial Bapak Ibu. Di tengah-tengah segala pandemi, mereka justru mendorong dirinya untuk melakukan berbagai kegiatan pastoral. Nah, sekalipun kondisi tidak memungkinkan, tetapi mereka melihat kesulitan yang mereka alami pada saat itu adalah sebuah cara Tuhan untuk mereka boleh menjadi saluran berkat, membagikan kasih Allah kepada orang-orang saat itu yang sedang mengalami pandemi. Bapak Ibu, apa sih yang mau saya katakan melalui ini? Ketika kita berdoa kepada Allah, apakah kita berdoa hanya membawa kepada Allah serangkaian panjang permintaan-permintaan kita begitu ya? Yang kalau mungkin Allah buka gitu ya, panjang kertas itu udah sampai ke ujung pintu, ke ujung jalan sana. Apakah kita hanya meminta-minta kepada Allah ketika kita berdoa? Apakah kita hanya meminta supaya apa yang kita mau itu agar Tuhan menjawabnya sesuai dengan keinginan kita? Kalau demikian Bapak Ibu, maka hati-hati. Jangan sampai doa itu berpusat kepada diri kita sendiri. Jangan sampai doa itu menutup bahwa doa pusatnya adalah kepada Allah. Apakah selama ini kita berdoa hanya ketika kita punya masalah saja? Tuhan, sembuhkan sakitku. Tuhan, aku mau masalahku ini segera berlalu. Tuhan, aku mau corona di muka bumi ini segera hilang. Pernahkah kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, ketika aku sakit, aku mau belajar apa dari penyakit ini? Tuhan, ketika aku menghadapi masalah, bagian dari mana dari hidupku yang aku perlu kikis? Tuhan, ketika corona terjadi di muka bumi ini, apa yang mau Engkau ajarkan? Bapak Ibu Saudara, gampang ya bagi Tuhan untuk menyembuhkan kita, gampang bagi Tuhan untuk menghilangkan corona ini dari muka bumi. Tetapi Tuhan, saya pikir tidak seusil itu untuk memberikan kita penyakit, untuk mengizinkan corona terjadi tanpa maksud tertentu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ketika kita berdoa, mari kita tanya Tuhan, apa kehendak Tuhan dalam kehidupanku? Sehingga nama Tuhan itu semakin dimuliakan di dalam kehidupan kita selama berada di dunia ini. Supaya orang semakin mengenal Tuhan dan kuasanya dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, poin yang paling ditunggu-tunggu biasanya ya,
karena sudah yang terakhir. Yang ketiga, doa itu bergantung penuh kepada Allah. Doa bergantung penuh kepada Allah. Permohonan yang berikutnya dalam doa Bapa kami dikatakan di sana, berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Ada 3 di sana kebutuhan yang Yesus sorot. Kebutuhan ini kebutuhan yang paling mendasar dalam kehidupan kita, kebutuhan yang paling kita perlukan setiap hari. Dan ketiga kebutuhan itu disediakan oleh Allah kita. Yang pertama, kebutuhannya terkait kebutuhan fisik, makanan dikatakan di sana. Ada sesuatu yang menarik Bapak Ibu, kalau kita lihat ke dalam terjemahan bahasa aslinya, bahasa Yunaninya, frasa makanan kami yang secukupnya dalam terjemahan aslinya itu diterjemahkan roti kami setiap hari. Roti kami setiap hari. Kenapa roti? Karena memang pada saat itu makanan atau kebutuhan pokok orang-orang Yahudi adalah roti. Itulah kenapa dalam bahasa Inggris menerjemahkan dia our daily bread. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, meminta Tuhan cukupkanlah makanan kami pada hari ini, itu mengingatkan diri kita bahwa setiap hari kita membutuhkan Tuhan. Kebutuhan kita sehari-hari itu Tuhan yang mencukupkan. Yang kedua, terkait kebutuhan jiwa kita, selain kebutuhan fisik, kebutuhan jiwa kita yaitu pengampunan dosa. Ketika kita berdoa kepada Allah, itu kita diingatkan Bapak Ibu, betapa seharusnya kita ini menyadari bahwa dosa itu sesuatu hal yang serius. Setiap hari kita melakukan dosa, entah kita sadar atau kita tidak sadar, kita melakukan dosa. Perkataan kita, pikiran kita, sikap kita, bahkan hati kita, setiap hari kita melakukan dosa. Oleh sebab itu, setiap hari juga kita memerlukan pengampunan yang dari Tuhan. Ketika kita berdoa memohon ampun kepada Tuhan, itu berarti kita harus bergantung sepenuhnya kepada Dia. Karena kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita memerlukan pengampunan yang dari Tuhan agar setiap hari kita diperbaharui. Dan yang ketiga, terkait kebutuhan spiritual kita, yaitu kelepasan dari pencobaan. Bapak Ibu, kita menyadari bahwa setiap hari kita juga mengalami pencobaan dari si iblis ya Bapak Ibu. Dan kita setiap hari juga berjuang bagaimana supaya kita tidak jatuh di dalam pencobaan. Iblis mencobai kita dengan berbagai caranya sehingga kita melakukan dosa. Tetapi doa Bapa kami yang Yesus ajarkan membawa kita menyadari bahwa bukan karena kekuatan kita maka kita bisa menang atas pencobaan. Tapi karena Allah lah yang menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Allah yang membuat kita berjuang terus-menerus memberikan kekuatan kepada kita ketika kita digoda oleh si iblis. Bapak Ibu, kita bisa berusaha sekuat tenaga kita melakukan berbagai hal supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Tetapi tanpa mengandalkan kekuatan Tuhan, maka kita akan menemukan setiap hari kita jatuh dan terus jatuh ke dalam dosa. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, jauhkanlah kami daripada yang jahat. Kita mengingatkan diri kita bahwa setiap hari juga kita perlu pertolongan Tuhan dalam kita menghadapi berbagai pencobaan dari si iblis. Saya pernah berkunjung ke rumah jemaat begitu ya. Dan si ibu ya dalam keluarga tersebut bercerita kepada saya bahwa mereka sedang mengalami krisis ekonomi dalam keluarga. Dan ekonomi mereka sedang mengalami kemerosotan. Mereka sudah mengalami kesulitan ekonomi, pendidikan anak-anaknya juga mengalami kesulitan. Nah, waktu itu ibu itu berkata kepada saya bahwa sejak krisis ekonomi mereka sudah tidak pernah lagi berdoa bersama. Biasanya mereka berdoa bersama-sama, tetapi sejak krisis itu mereka sudah tidak pernah berdoa lagi bersama-sama. Bahkan doa pribadi pun jarang, kata ibunya begitu. Hingga satu malam,
Ibunya cerita bahwa ia dan juga suaminya mengalami pertengkaran yang sangat hebat pada malam hari itu. Dan kedua anak mereka datang begitu ya, melerai kedua orang tuanya yang bertengkar ini. Dan anak bungsunya berkata kayak begini, "Pak, Ma, kita sudah lama ya tidak berdoa. Ayo kita berdoa." Lalu saat itu anak bungsunya yang memimpin doa. Anak bungsunya ini berdoa dengan sangat sederhana. Dia berkata begini, "Tuhan, maafkan kami. Kami sudah kami lama tidak berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin." Sesederhana itu. Tetapi ibu itu bersaksi kepada saya. Dia berkata, sejak peristiwa malam itu, keesokan paginya mereka sudah berdoa bersama-sama kembali. Dan setelah peristiwa itu, memang perekonomian mereka tidak pulih seperti awalnya. Tetapi mereka merasa bahwa Tuhan memulihkan keadaan mereka. Masalah dalam keluarga mereka dapat diatasi dengan cara yang baik dan penuh damai sejahtera. Tuhan kembali menyegarkan kehidupan mereka, sekalipun mereka tetap krisis ekonomi. Bapak Ibu Saudara, ketika kita berdoa, Yesus mengajarkan kita bahwa setiap hari kita harus senantiasa bergantung kepada Dia. Secara khusus dalam kebutuhan kita sehari-hari, ketika kita berdoa, kita disadarkan bahwa tidak satu pun hari yang kita bisa lewati tanpa pertolongan Tuhan. Sekali lagi, tidak ada satu hari pun yang kita bisa lewati tanpa pertolongan Tuhan. Karena Allah itu memenuhi apa yang kita butuhkan. Hari ini mungkin Bapak Ibu sedang dalam kondisi yang sangat berat, dalam kondisi pandemi ini. Kita sedang mengalami krisis ekonomi. Bukankah Allah tetap memelihara kehidupan kita, Bapak Ibu? Hari ini kita mungkin bergumul dengan dosa-dosa kita. Kita berjuang melepaskannya. Bukankah Tuhan sedang menunggu kita untuk datang kepada Dia, memohon kekuatan untuk kita bisa menang dalam segala pencobaan yang kita alami? Hari ini kita mungkin mengalami relasi yang kering dengan Tuhan. Bukankah Tuhan sedang menunggu kita untuk kita datang kepada Dia, memanggil Dia Bapa? Pada bagian akhir dari doa Bapa kami berkata begini, Bapak Ibu, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Hal ini mengajarkan kita bahwa doa adalah tentang Allah dan bukan tentang kita. Doa itu tentang Allah dan bukan tentang kita. Doa adalah relasi dengan Allah yang adalah Bapa kita, yang mempunyai kerajaan di bumi dan di surga. Dan doa kita bukan berpusat kepada diri kita sendiri, tetapi kepada Allah. Sehingga kuasa Allah semakin dinyatakan dalam kehidupan kita. Dan doa pada akhirnya adalah bagi kemuliaannya. Kiranya doa Bapa kami ini boleh semakin mengubah perspektif kita tentang doa, sehingga kita semakin bertumbuh dalam relasi yang lebih intim lagi dengan Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau adalah Allah yang mau berelasi dengan kami. Di dalam doa kami terus diingatkan Tuhan bahwa Engkaulah yang menjadi pusat atas setiap doa. Bahwa doa membuat kami semakin disadarkan bahwa setiap hari kami memerlukan Engkau dalam kehidupan kami. Hari ini ketika kami merenungkan firman-Mu, kami percaya Roh Kudus pun bekerja di hati setiap kami, sehingga kami semakin hari dimampukan
untuk menjalin relasi kepada Allah yang mengasihi kami. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu, tetapi setiap kami percaya bahwa Roh Kudus melanjutkan pekerjaannya dalam kehidupan setiap kami. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk Lause Ganda yang sudah memberkati kita dengan firman Tuhan di pagi hari ini, dan kiranya Roh Kudus menguatkan kita untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai rasa syukur kita atas kasih Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan memberi yang terbaik bagi Bapak Ibu yang rindu memberi persembahan. Bapak Ibu dapat mentransfer melalui nomor rekening yang tertera di layar HP ataupun laptop Bapak Ibu di rumah, atau juga Bapak dan Ibu bisa membawa ke gereja. Di gereja, majelis sudah menyediakan kotak persembahan. Mari kita menanggapi firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur bahwa kita akan selalu bersandar kepada Allah, Tuhan kita yang memiliki lengan yang kekal. PPR 132, sandar pada lengan yang kekal. Bersama Tuhan hatiku puas, Sandar pada lengan yang kekal, berkat yang besar kita dapatkan. sandar Pada lengan yang kekal, sandar, sandar, sandar dia tentu kuat teguh. sandar, sandar, Sandar Tuhan yang kekal. Betapa indah beserta Bapa, sandar pada lengan yang kekal. Sepanjang jalanku penuh senang dan terang, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, sandar dia tentu kuat teguh. Sandar, sandar, pada lengan Tuhan yang kekal. Tiada ku takut, tiada ku gentar, sandar pada lengan yang kekal. Hatiku tenang, Tuhan memandang, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, sandar dia tentu kuat teguh. Sandar, sandar, pada lengan Tuhan yang kekal. Mari kita berdoa menyerahkan rasa syukur kita kepada Bapa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur atas pemeliharaan Bapa dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan ini, kami boleh membawa rasa syukur kami, baik yang kami akan mentransfer ataupun kami akan mengantar ke gereja Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami ini Tuhan. Tuhan memberkati orang-orang yang sudah Tuhan tunjuk untuk mengolahnya bagi kemajuan gereja kami. Tuhan juga memberkati jemaat Tuhan di tempat ini dalam usaha pekerjaan mereka, dalam keluarga mereka, kesehatan, serta anak-anak mereka. Kiranya Tuhan juga memberkati. Terima kasih banyak Bapa, ajar kami untuk mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang berkenan kepadamu. Di dalam nama Yesus kami boleh bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah sampai di akhir ibadah kita di hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mengembalikan segala kemuliaan kepada Allah Bapa kita di surga dengan menyanyi dari lagu doksologi. Puji
Ibu Saudara, setelah mengikuti ibadah pada pagi hari ini, biarlah kita semakin menjalin relasi yang intim dengan Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera hari ini dan selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.